PKB itu berbasiskan agama Islam, tapi sudah terbukalah saat ini gitu, karena ruang-ruang toleransi dan inklusivitas itu sudah terbuka. Di mana kita sudah tahu bahwa NU itu adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia yang menjadi garda terdepan dalam merawat keragaman, kebinekaan, dan kebangsaan. Manuver politik yang dilakukan oleh Caimin saat ini adalah manuver politik yang membawa kesejukan, kesantunan, bahkan hal-hal yang mengedepankan kerukunan, kebersamaan. Dan saya percaya kalau Caimin juga adalah salah seorang tokoh dari NU yang dipersembahkan untuk Indonesia dalam memimpin, merawat kebangsaan dan kebinekaan di Indonesia. Dalam peradaban berbangsa dan bernegara ini, serta juga menghormati dan saling begitu merangkul ya antar umat beragama. Gagasan-gagasan tersebut tidak menjadi air mata, tapi menjadi mata air. Lagi-lagi saya mau tegaskan seperti itu. Jadi itu menjadi harapan-harapan dan modal gagasan Caimin sebagai calon, misalnya mudah-mudahan ya, jadi calon pemimpin negara ini gitu. Saya melihat ketika buku ini dikirim ke saya, judulnya kayak itu saya bilang, judulnya ini aduhai sekali. Tadi saya mengatakan bahwa pertama demokrasi kita sudah berubah. Dia melahirkan banyak, artinya banyak calon pemimpin. Sampaikanlah gagasan kita kepada calon pemimpin itu. Respon dia akan menentukan masa Indonesia ini ke depan. Tadi kita sudah bicara bahwa kalau semua pemimpin menyadari bahwa modal dasar atau bisa kita katakan fondasi utama dari mendirikan negara ini adalah kebinekaan, maka dari itu ada 3 hal yang harus dilakukan. Nah, 3 hal. Pertama adalah, paling utama adalah pemimpin itu mesti bisa mendeliver kepada siapapun bahwa penghormatan pada harkat dan martabat tiap-tiap warga negara harus dilakukan. Jadi nggak boleh orang menista harkat dan martabat warga negara. Itu misi pemimpin, misi kritis di depan. Nah, hal-hal yang akan merendahkan harkat dan martabat warga negara harus dihentikan. Ya. Nah, yang kedua tadi adalah kita sudah bicara tadi keadilan sosial. Ini perintah dasar negara ini yang sampai hari ini masih tertatih-tatih kita untuk mewujudkannya. Kenapa itu tertatih-tatih? Karena gap ekonomi masih ternyata melebar. Ya kan? Semakin ke sini semakin melebar ya. Kenapa? Ada orang berpenghasilan sangat besar, bahkan yang mempunyai duit sumbangan aja kecil 50 juta sebulan. Ya kan? Tapi ada orang yang masih UMR-nya di bawah 3 juta. Nah, yang ketiga maksud saya modalnya, mudah-mudahan semua orang baca bukunya nanti yang mau jadi pemimpin ini membaca buku ini. Yang ketiga apa? Ya, toleransi tadi. Toleransi. Kenapa toleransi kita perlukan? Kalau kita tidak bisa bertoleran dengan orang yang berbeda dengan kita, itu akan mempersulit hidup kita sendiri. Tapi kalau yang anda masuk kebinekaan itulah kelas ekonomi, itu beda lagi. Nah, saya memandangnya begini, kebinekaan adalah bahan baku utama untuk membentuk republik ini. Nah, republik ini dibuat atau didiri oleh para pendiri bangsa karena dia sungguh menyadari bahwa bangsa ini terdiri dari begitu banyak komponen, baik dari sisi etnis, ras, agama, kepercayaan. Karena sungguh menyadari itu, maka semboyan kebinekaan tunggal ika dipakai. Nah, kalau hari ini kita bicara ini, ya, gagasan-gagasan yang merusak ini tentu tidak bisa dipakai untuk masa depan. Itu dulu. Oleh karena itu Pak, kita mesti menyadari bahwa kebinekaan ini adalah sesuatu yang berharga untuk republik ini. Nah, bagaimana menjaganya? Syaratnya cuma satu, harus kepercayaan.
Orang yang tidak memiliki watak toleran terhadap perbedaan, dia menjadi ancaman untuk kebenekaan. Kenapa? Karena orang yang nggak toleran dia akan menunggalkan segala hal. Padahal di Republik ini tunggal itu nggak ada. Saya aja dan keluarga saya macam aduk. Nama saya aja ada salah. Ya. Saya bukan Arab. Tampang ini masa Arab. Gitu ya. Kenapa saya katakan itu? Saya besar di Jawa Barat, saya bisa bahasa Sunda yang bagus. Ya. Tapi mungkin saya kayak begini. Jadi gitu. Istri saya orang Jawa Tengah. Anda bisa bayangkan, anak saya bingung ya ditanya, "Oh, orang mana?" Indonesia. Iya, saya ajarkan orang mana orang Indonesia. Bukan ayah. Ditanya itu suku. Indonesia nggak ada suku. Indonesia. Tanya ibumu. Ibunya bilang orang Jawa, orang Jawa. Ya, jadi bahasa Jawa nggak mau. Ribet. Itu komunikatif. Nah, kalau bicara komunikasi agama pun macam-macam. Karena saya beruntung besar di Jawa Barat, di salah satu kota yang penduduknya sangat campur aduk namanya Lombok. Jadi saya sejak kecil sudah berteman dengan berbagai macam suku dan agama di sekolah. Jadi tidak ada soal itu. Kita bisa terima ya. Tidak boleh. Sebetulnya selain tadi Bang Amir menjelaskan toleransi ya, bagi kita nih nggak hanya kaum milenial sih, para senior juga sepertinya harus melakukan hal ini. Inklusif dalam bertindak, bersosial, berekonomi, di sini juga dibahas ekonomi inklusif itu seperti apa, kemudian bersosial, berpendidikan yang inklusif dan lain sebagainya. Selain itu tadi toleransi, karena jika hanya toleransi masih belum kurang bagi saya. Kemudian di buku ini juga dibahas ada Mayantara. Saya sempat kayak ini apa ini Mayantara ya? Baru gitu, istilah baru bagi saya ini. Ternyata setelah saya dalami dan baca, itu membahas tentang aktivitas-aktivitas virtual atau aktivitas-aktivitas di dunia maya. Jadi kayak istilah Nusantara, Maya, antara itu jadi Mayantara. Ini keren sekali gitu ya. Nah, ini kan apa ya, kondisi atau fenomena yang sangat dekat dengan kaum milenial. Kita semua kayaknya nggak cuma kaum milenial, lagi-lagi ya sangat dekat dengan handphone user, kemudian gadget dan lain sebagainya. Maka dibahas juga di situ bahwa inklusivitas tentang penggunaan gadget kemudian digital itu juga harus dilakukan, karena banyak banget kasus-kasus muncul yang hadir di digital, melalui digital gitu, kayak kekerasan seksual berbasis gender online gitu, KGBO kekerasan gender berbasis online, kemudian isu sara dan lain sebagainya itu sudah menggunakan gadget. Nah, itu sih Mbak, jadi toleransi dan inklusivitas berpikir. Kalau kata Kiai Said, jadi urusan toleransi umat beragama kita selesai. Yang belum nyambung tadi soal pemenuhan hak tadi. Ini soal toleransi ekonomi yang kita hari ini belum selesai. Iya. Kita sama Pak Pendeta Theo, Pak Pendeta Dodi dan teman-teman aktivis gereja lain biasa ngumpul mobil dan lain sebagainya, dan clear lah urusan itu. Meskipun tadi ada juga kelompok-kelompok yang masih kemudian fanatisme berlebihan soal keagamaan, menganggap dirinya paling benar dan yang lain salah. Ini kan yang bahaya. Kalau kita ya, kita diajarkan bahwa agama kita yang paling benar-benar. Tapi bukan berarti kemudian kita menyalah-nyalahkan orang lain. Realitas hari ini memang masih banyak juga kelompok-kelompok yang memberikan pemahaman keagamaan masih pada level permukaan dengan menampilkan simbol-simbol
dan kemudian itu diimplementasikan dengan menganggap bahwa agamanya paling benar, kemudian kebudayaannya paling benar, dan yang lain salah dia. Dan saya kira persoalan yang paling mendasar ini untuk mengantisipasi pemerintahan memang kita juga soal toleransi ekonomi. Di Banten ini Mbak Amir ya, orang ribut-ribut urusan lahan parkir saja bisa bacok-bacok kan ya, di Tangsel itu banyak sekali pembunuhan. Ini kelompok ini ada yang mati, besok gantian ini ada yang mati, dan itu masih sering terjadi. Paling dekat di Citraraya sini, kadang-kadang masih ada yang suka begitu ribut. Hanya persoalan-persoalan yang bahasanya ya duit receh. Ini kan betapa memang kemudian persoalan-persoalan kesejahteraan, ekonomi masyarakat masih sangat penting. Dan ini yang berbasis ekonomi yang sangat kecil. Apalagi kalau ini kemudian berbasis pada apa yang Bang Amir tadi sampaikan, berbasis pada kebinekaan yang itu memang menjadi fondasi pendirian Republik ini. Banyak cerita, banyak kasus-kasus tragedi besar yang ada di Republik kita tercinta ini. Kalau saya pernah baca tulisan Gus Dur, rata-rata itu bukan faktor agama, rata-rata itu pasti faktor ekonomi, faktor kesenjangan, yang kemudian itu dikemas dengan sengaja atau dengan tidak sengaja, itu kemudian posisinya dihadap-hadapan. Kasus Sampit, kasus Ambon, tragedi 98, itu kalau dikaji lebih dalam itu tidak ada isu agamanya di situ. Konon ya, saya nggak dalami masalahnya. Konon itu menurut ya isu-isu kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi.